Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Devina dari PAUD 5A akan mempresentasikan materi tentang jenis penilaian anak usia dini, event sampling, daftar cek atau checklist, penilaian rubrik, dan konsep penilaian untuk unjuk kerja. Penilaian merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pembelajaran sudah tercapai. Penilaian anak usia dini adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi tentang perkembangan anak usia dini, yaitu anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa penilaian merupakan proses penafsiran berbagai informasi secara sistematis, berkala, berkelanjutan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan serta perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui kegiatan pembelajaran dan menginterpretasikan informasi tersebut untuk membuat keputusan. Penilaian yang akan dibahas pertama yaitu event sampling. Event sampling merupakan pengamatan yang memberikan kesempatan kepada pengamat untuk menunggu dan kemudian mencatat perilaku khusus yang sudah dipilih terlebih dahulu. Event sampling dapat disimpulkan menjadi suatu teknik pengamatan yang memfokuskan pada pencatatan perilaku-perilaku pada objek tertentu yang dianggap penting dan tidak memfokuskan pada waktu tertentu, sehingga tidak memiliki batasan waktu perilaku itu untuk muncul. Event sampling memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari event sampling adalah dapat digunakan untuk mempelajari perilaku atau acara yang terbatas pada perilaku yang sering atau rutin terjadi, tergantung pada format rekaman itu sendiri. Sedangkan kelemahan dari event sampling yaitu bahwa data tidak dapat dengan mudah dihitung sebagai waktu sampel data, meskipun fokus pada bagian perilaku keseluruhan, namun masih memisahkan bagian dari kondisi atau situasi pada masa lalu yang mungkin telah mengarah ke event tersebut. Berikut adalah contoh dari penilaian event sampling. Pada tabel penilaian event sampling terdapat waktu, kemudian peristiwa pencetus, perilaku yang dilakukan, dan konsekuensi. Selanjutnya yaitu penilaian daftar cek atau checklist. Daftar cek adalah instrumen yang disusun berdasarkan aspek dan indikator perkembangan sesuai kelompok usia. Ada yang menggunakan skala nilai, ada pula yang tidak. Skala nilai bisa menjadi dua pilihan, misalnya 1 sampai 2 atau misalnya lebih dari 2, contohnya 1 sampai 4. Sedangkan yang tidak menggunakan skala nilai dapat dua pilihan, yaitu iya atau tidak dan sudah atau belum. Bahkan ada yang lebih dari dua pilihan, yaitu tidak pernah, kadang-kadang, sering, dan lain-lain. Daftar cek memiliki fungsi, yaitu yang pertama adalah alat pencatat hasil observasi. Pencatatan juga bisa dilakukan dengan alat-alat elektronik, tetapi pencatatan dengan memanfaatkan daftar cek ini masih sangat diperlukan karena tidak semua tempat tersedia fasilitas penunjang menggunakan alat-alat elektronik. Yang kedua, memudahkan individu mengemukakan masalah yang pernah dan sedang dialami. Dengan daftar cek, sangat memungkinkan individu untuk mengingat kembali masalah-masalah yang pernah dialaminya. Yang ketiga, untuk sistematisasi jenis masalah yang ada pada individu agar memudahkan analisis dan sistematis dengan data yang diperoleh dengan cara atau alat lain. Yang keempat, untuk menyarankan suatu prioritas program pelayanan bimbingan dan konseling. Hal ini disesuaikan dengan masalah individu maupun kelompok pada saat itu. Berikut adalah contoh dari daftar cek tanpa skala nilai. Di sini saya mengambil daftar cek tanpa skala nilai dengan menggunakan lebih dari dua pilihan, yaitu terdapat nomor, aspek perkembangan, indikator pencapaiannya, yaitu yang tadi saya bilang lebih dari dua pilihan, yaitu ada tidak pernah, jarang, sering, dan selalu. Selanjutnya, penilaian rubrik. Penilaian rubrik merupakan rubrik yang berisi catatan aktivitas anak dengan menggunakan indikator yang sesuai berdasarkan rencana pembelajaran. Rubrik sesungguhnya bersifat semi kuantitatif, namun demikian dapat dikembangkan secara fleksibel sesuai dengan pembelajaran bagi anak usia dini. Rubrik penilaian berperan untuk menjaga reliabilitas, kebenaran penilaian, keadilan, karena keberadaan rubrik dapat membantu menentukan tingkat ketercapaian. Rubrik sendiri dapat bersifat menyeluruh atau berlaku umum dan dapat juga bersifat khusus atau hanya berlaku untuk suatu topik tertentu. Pertama, ada rubrik holistik. Rubrik holistik adalah pedoman untuk menilai berdasarkan kesan, keseluruhan, atau kombinasi semua kriteria. Berikut adalah contohnya, yaitu hanya terdapat skor dan deskripsi. Kemudian ada rubrik analitik. Rubrik analitik adalah pedoman
untuk menilai berdasarkan beberapa kriteria yang ditentukan. Dengan menggunakan rubrik ini dapat dianalisis kelemahan atau kelebihan siswa. Berikut adalah contoh dari rubrik analitik. Di sini terdapat skor, grafik, spesifikasi, dan rasional. Selanjutnya yaitu konsep penilaian unjuk kerja. Unjuk kerja merupakan penilaian yang menuntut peserta didik untuk melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat diamati. Misalnya praktek menyanyi, olahraga, menari, dan bentuk praktek lainnya. Penilaian unjuk kerja merupakan bentuk penilaian yang meminta siswa untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan kelakuan ke dalam berbagai tugas dengan kriteria yang diinginkan. Berikut adalah jenis-jenis penilaian unjuk kerja, antara lain yang pertama adalah paper and pencil performance. Merupakan penilaian unjuk kerja yang menggunakan kertas dan pensil dalam melakukan tugas. Misalnya, siswa diberi tugas untuk membuat sketsa wajah, menggambar sketsa gunung, rumah, dan lain-lain. Yang kedua ada recognition test, yaitu penilaian unjuk kerja untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengidentifikasi suatu penampilan. Contohnya, siswa disuruh untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan pada suatu benda. Yang ketiga ada simulated test, yaitu penilaian unjuk kerja dengan lingkungan yang dia tahu sebagai miniatur keadaan yang sebenarnya. Misalnya, penilaian dalam kegiatan bermain peran. Yang terakhir ada work sample test, yaitu penilaian unjuk kerja dengan menghadapkan peserta didik dengan situasi yang sebenarnya. Misalnya, siswa disuruh untuk membuat apel dari tanah liat dengan dihadapkan pada buah apel. Berikut adalah contoh format unjuk kerja. Di sini di tabel tersebut terdapat nomor, hari dan tanggal, kegiatan pembelajaran, aspek yang dinilai, dan deskripsi unjuk kerja. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.